Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh minggu ini, kita akan membahas materi tentang perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Siapa saja tokoh-tokohnya dan bagaimana aksi heroik mereka dan akhir perlawanan mereka. Mari kita belajar. Teman-teman, dalam materi sebelumnya kita sudah mempelajari kedatangan bangsa Eropa ke wilayah Nusantara seperti bangsa Spanyol, Portugis, Inggris, dan Belanda. Ada materi keserakahan kongsi dagang milik Belanda yakni VOC, ada pemerintahan Daendels dengan kerja paksa yakni kerja rodi, ada pemerintahan Raffles dengan sewa tanah Landren, dan ada tanam paksa atau kulturstelsel pada pemerintahan Van den Bosch. Itu semuanya menimbulkan penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, bahkan kematian ya akibat dari kekejaman pemerintah kolonial di Nusantara. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah bangsa Indonesia itu tidak pernah melakukan perlawanan untuk bisa merdeka atau lepas dari penjajahan yang begitu lamanya ya? Jangan salah ya, ternyata masyarakat pribumi dulu atau orang Indonesia pada saat itu sudah melakukan berbagai perlawanan yang dipelopori oleh beberapa pahlawan-pahlawan hebat. Apa saja ya perang atau perlawanan yang dilakukan oleh orang pribumi dahulu untuk membebaskan rakyat Indonesia dari pemerintahan kolonial? Yuk kita bahas satu persatu. Pembahasan kita dalam minggu ini yakni materinya mengevaluasi perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Perlawanan yang pertama yakni Aceh melawan Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi kerajaan Aceh. Kira-kira apa ya? Ternyata banyak para pedagang yang sering melintasi atau menuju ke Malaka tidak diperbolehkan lagi oleh Portugis, dan hal tersebut membuat para pedagang menyingkir dari Malaka dan menuju ke pusat pelabuhan dagang Aceh. Karena Aceh menjadi ramai, Portugis pun berhasil menguasainya. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah yang pertama pimpinan Henriques, dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Sousa. Beberapa serangan Portugis ini mengalami kegagalan teman-teman. Kapal-kapal Portugis selalu mengganggu kapal-kapal dagang Aceh dimanapun berada. Tindakan kapal-kapal Portugis yang telah menyerang kapal dagang Aceh itu telah mendorong munculnya perlawanan rakyat Aceh. Sebagai persiapannya, kerajaan Aceh melakukan langkah-langkah antara lain: yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan yang kuat, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli kapal perang dari Turki pada tahun 1567. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai 1639, semangat juang mempertahankan tanah air dan mengusir penjajahan asing semakin meningkat. Sultan Iskandar Muda, kita ketahui, dia adalah sosok raja yang gagah, berani, dan bercita-cita untuk mengenyahkan penjajah asing, termasuk mengusir Portugis dari Malaka. Pada tahun 1629, Sultan Iskandar Muda melancarkan serangan ke Malaka. Menghadapi serangan kali ini, sempat Portugis mengalami suatu kewalahan pada saat itu. Sayangnya, dalam pertempuran besar ini belum bisa mengalahkan atau mengusir Portugis dari wilayah Malaka. Ternyata, yang berhasil mengusir Portugis dari Malaka nantinya adalah VOC pada tahun 1641. Sekilas pembahasan singkat materi perlawanan pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Meskipun rakyat Aceh tidak bisa mengusir Portugis dari Malaka, kita harus bangga dengan aksi heroik dan jiwa kepahlawanan mereka. Untuk berlawanan selanjutnya, kalian lihat video di bawah ini. Buat kalian di rumah, terus semangat untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.